Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajulianti dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis dan juga dari Politeknik Kesehatan Banten. Di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah upaya pencegahan dan pertolongan terhadap kecelakaan yang diakibatkan oleh desain, sistem, proses, dan kegiatan yang ada di laboratorium. Setiap laboratorium dengan semua desain dan aktivitasnya berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kerja adalah kegiatan yang jelas tidak dikehendaki dan tidak sebelumnya, yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda, peralatan maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses kerja. Menurut Heinrich, berdasarkan teori domino, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan sosial. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak tepat. Dan yang keempat, kecelakaan kerja yang terjadi karena faktor bawaan. 60% kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan manusia. Hal ini diantaranya yang pertama, karena keterbatasan pengetahuan pekerja. Yang kedua, lalai dan ceroboh dalam bekerja. Yang ketiga, tidak melaksanakan prosedur kerja yang diberikan. Keempat, tidak disiplin melaksanakan peraturan keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pada dasarnya, ada dua penyebab dasar kecelakaan, yaitu faktor manusia sebagai penyebab utama kecelakaan dan kesalahan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab mencegah kecelakaan. Contoh kecelakaan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama, terkena tumpahan bahan kimia seperti HCl, NaOH. Yang kedua, terjatuh atau terpeleset. Yang ketiga, kontak dengan panas. 4. Terkena pecahan glassware. Yang kelima, terkena sengatan listrik. Yang keenam, mata terpecik bahan kimia. Yang ketujuh, kebakaran. Yang ke-8, peledakan. Yang ke-9, iritasi kulit. Dan ke-10, keluhan pusing. Yang dapat kita simpulkan bahwa kecelakaan kerja yang paling sering dialami oleh responden di laboratorium adalah bersentuhan dengan panas, diikuti dengan terkena tumpahan bahan kimia, serta mengeluh pusing akibat menghirup bahan kimia pada saat melakukan pengujian. Dan hasil ujian statistik diketahui ada hubungan antara kecelakaan kerja dengan penggunaan alat pelindung diri dan tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penerapan SOP dengan kecelakaan kerja di laboratorium pendidikan maupun laboratorium yang berada di luar pendidikan. Oke, sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.